warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Anjaresta dengan NIM 11920606061. Nah, di sini saya akan mempraktikkan tentang sistem indera. Yang pertama ada pendahuluan. Menurut KBBI tahun 2018, panca indera adalah alat perasa yang 5 macam, yaitu penglihat, pencium, pengecap, perasa, dan pendengar. Panca indera ini membantu manusia untuk memahami dan mengerti lingkungan yang ada di sekitar. Panca indera ini saling mengirimkan pesan ke otak jika menerima stimulus dari lingkungan. Setiap panca indera manusia memiliki fungsi dan keistimewaannya masing-masing. Pada setiap alat indera terdapat syaraf. Syaraf ini akan menerima rangsang dari luar tubuh. Kemudian syaraf mengirimkan rangsang ikut ke otak. Saat rangsang diterima otak dengan baik, maka kita dapat melihat, mendengar, mencium bau, mengecap, atau meraba. Alat indera harus dirawat dengan baik. Jika alat indera rusak, tubuh kita tidak dapat bekerja dengan baik dan mengakibatkan kita tidak dapat menikmati keadaan sekitar. Mata merupakan indera penglihatan, di mana proses penglihatan ini dibantu oleh beberapa komponen yang merupakan suatu sistem optik adaptif, di mana lensa kristalin dapat berubah ketebalannya untuk memfokuskan dan membentuk fokus cahaya pada retina. Terdapat dua komponen utama dalam sistem optik pada mata, yaitu kornea dan lensa, di mana keduanya berperan sebagai komponen refraksi dengan kekuatan terbesar. Proses penglihatan dimulai dari masuknya cahaya ke kornea sampai dengan pembentukan bayangan di retina, di mana energi cahaya akan diproses menjadi sinyal elektrokimia yang akan dilanjutkan dan diproses di otak. Nah, ada beberapa bagian mata. Ada otot, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bintik buta. Alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada kertas manila, yang kedua ada spidol, yang ketiga ada penggaris, dan yang keempat ada gunting. Cara kerja. Yang pertama, sediakan kertas manila 3 x 14 cm, buatlah tanda positif dan tanda titik dengan garis tengah minimal 2 mm pada kertas dengan jarak antara positif dan titik sejauh 10 cm. Peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata, tanda titik dipasang di sebelah dalam. Nah, pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada tanda titik, dekatkanlah kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa pula tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali. Balik letak tanda titik dan ulangi prosedur di atas dengan mata kanan juga sebanyak 3 kali. Dan inilah hasil yang diperoleh. Pembahasannya, pada percobaan pertama mata kanan ditutup oleh tangan dan jarak mata dengan kertas yaitu 50 cm.
Terlihat pada tanda plus yang hilang saat mata kanan ditutup hilang pada jarak 44 dan kembali pada jarak 16 cm. Begitupun sampai percobaan ketiga. Dari hasil pengamatan, dari bintik mata kanan dan kiri berbeda dan pada jarak 44 cm karena diakibatkan pembiasan cahaya pada retina. Sedangkan pada jarak 16 terlihat tanda plus karena pembiasan jatuh di bagian kuning retina. Dan jarak jauh maupun jarak dekat itu sangat berpengaruh. Kesimpulannya, bintik buta adalah bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas dan atau kabur. Fungsi saraf mata adalah meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak. Cara benda terlihat oleh mata bermula dari benda yang di depan dapat memantulkan cahaya. Pertanyaan nomor 1. Apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Nomor 2, pada jarak tertentu tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya? Soal yang ketiga, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jelaskan. Yang keempat, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan. Yang kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Yang keenam, orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Untuk jawaban nomor 1, tanda plus untuk menunjukkan jarak buta. Pada jawaban yang kedua, pada jarak tertentu hilang tanda plus, hilang karena dibiaskan ke titik buta, yaitu jarak antara hilang dan munculnya titik plus. Lalu tanda plus tersebut akan kembali terlihat jika retina sudah bisa menampung cahaya. Dan untuk jawaban nomor 3, tidak ada peristiwa dengan buta warna, karena buta warna merupakan suatu kelainan yang tidak mampu menerangkan warna dan merupakan kelainan genetika. Untuk jawaban soal nomor 4, di dalam mata terdapat pigmen pekat terhadap cahaya yang merupakan vitamin A dan protein dan akan terurai jika terkena sinar matahari dan akan terbentuk kembali dalam keadaan yang gelap. Saat penglihatan berkurang, maka mata kita akan dibiaskan ke titik buta yang tidak mempunyai resistor cahaya. Untuk jawaban soal yang kelima, ya, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya akomodasi. Akomodasi merupakan mekanisme perubahan kekuatan refraksi mata dengan merubah bentuk dari kristalin lensa titik fokus posterior berpindah ke depan mata selama akomodasi. Dan yang keenam, sebab benda yang sering disebut dengan kacamata ini tersusun atas lensa positif atau plus, sehingga dapat membantu orang yang lanjut usia atau yang disebut lansia untuk melihat sesuatu yang jaraknya dekat. Perlu kita ketahui bahwa kebutuhan orang yang lanjut usia untuk memakai kacamata plus adalah karena mereka mengalami presbiopia. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.